Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas lebih detail tentang pengertian saham syariah, terlebih dahulu kita akan membahas konsep dasar saham secara umum. Mari kita ikuti bersama. Pengertian saham secara umum seperti banyak kita baca di dalam buku peraturan perundang-undangan adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pengertian saham tersebut secara substantif tidak perlu kita permasalahkan sebenarnya sesuai syariah atau tidak, karena memang tidak bertentangan. Namun demikian, memang ada penekanan-penekanan khusus terkait pengertian saham syariah seperti yang bisa kita baca dalam fatwa DSN MUI. Misalnya, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas bagian kepemilikannya, itu adalah bahasa Arabnya adalah hissah sai'ah, tidak bisa dipastikan dan bernilai sama. Di samping itu, hal yang penting kita ketahui terkait konsep saham syariah adalah akad yang digunakan dalam hubungan para pihak mitra atau bahasa Arabnya syarik. Seperti apa akad yang digunakan itu? Nah, menurut fatwa DSN MUI, sebagai pedoman penyelenggaraan saham syariah di Indonesia, maka akad yang digunakan adalah akad syirkah musahamah. Dan akad syirkah musahamah ini merupakan bagian pengembangan dari konsep dasar syirkah inan. Apa sih yang dimaksud syirkah musahamah tersebut? Yang dalam bahasa Arab biasanya dikenal dengan syirkah musahamah dzatul mas'uliyah mahdudah. Nah, pengertiannya biasanya supaya pendek, kita pasti tahu lah, yaitu akad syirkah yang kepemilikan porsi hissah, modal para mitra atau pemodal berdasarkan modal disetor yang dibuktikan dengan saham. Nah, atas dasar pengertian syirkah musahamah tersebut, maka perbedaan yang prinsip antara syirkah musahamah satu sisi dengan syirkah inan terdapat dalam dua hal. Yang pertama ya, dalam syirkah musahamah, peserta syirkah memiliki tanggung jawab secara terbatas, ya, sebesar saham yang diberikan. Sementara yang kedua adalah di dalam syirkah musahamah itu terdapat larangan pembatalan atau dalam bahasa Arabnya fasah dari salah satu mitra atau syarik sampai dengan pembubaran syirkah. Dengan menerbitkan saham, perusahaan akan mendapatkan modal, ya, baik nanti untuk kepentingan modal kerja maupun investasi. Sebagai konsekuensinya atau timbal baliknya, tentu saja perusahaan ya dituntut untuk menghasilkan laba. Dan dari laba tersebut kemudian akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya. Sebagai bukti kepemilikan, para pemegang saham memiliki 3 karakteristik hukum. Karakteristik pertama adalah limited risk. Apa yang dimaksud limited risk di ini? Nah, limited risk adalah di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang disetorkan dalam perusahaan. Dengan demikian, resiko bagi pemegang saham dibatasi hanya pada sebesar apa kepemilikannya di perusahaan itu. Karakteristik yang kedua adalah ultimate control, di mana para pemegang saham secara kolektif yang berhak menentukan arah dan tujuan
perusahaan. Dalam badan hukum usaha korporasi atau perseroan terbatas, hierarki tertinggi ada dalam rapat umum pemegang saham yang di dalamnya berlaku asas one share one vote. Artinya satu saham, satu suara. Pemegang saham yang akan menentukan arah kebijakan perusahaan, yang biasanya arah itu dibahas di dalam RUPS. Karakteristik yang ketiga dikenal dengan istilah residual claim. Nah, maksudnya apa? Pemegang saham merupakan pihak yang terakhir yang mendapat pembagian hasil usaha perusahaan dalam bentuk dividen dan sisa aset dalam likuidasi perusahaan. Jadi kalau perusahaan tersebut dilikuidasi, yang terakhir dapat adalah pemegang saham. Saham sebagai produk pasar modal memiliki peran yang penting sebagai sumber pendanaan maupun sebagai sarana investasi. Sebagai sumber pendanaan, penerbitan saham merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh modal usaha atau lebih kita kenal dengan equity. Modal yang berasal dari ekuitas ini tentu saja lebih tidak berisiko bagi perusahaan karena tidak menimbulkan kewajiban yang tetap dan pasti. Hal ini berbeda dengan penerbitan obligasi konvensional ataupun sukuk tapi yang berpendapatan tetap yang menimbulkan kewajiban yang pasti dalam rangka memperoleh pendanaan. Biaya atas saham adalah dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk para pemegang saham yang ada dan besarnya ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham. Sebagai sarana investasi, saham dapat dimanfaatkan oleh perusahaan maupun individu sebagai sarana berinvestasi. Bagi perusahaan atau individu yang memiliki kelebihan cash atau idle fund dapat menginvestasikan pada berbagai saham yang berpotensi memberikan keuntungan, namun juga ingat pasti ada resikonya. Nggak ada dalam hidup ini untung terus tanpa resiko. Jadi al-ghunmu bil ghurmi, al-kharrat bil dhama. Nah, ada dua keuntungan bagi investor dalam berinvestasi pada saham. Pertama, berupa kenaikan harga saham atau lebih kita kenal dengan istilah capital gain. Nah, keuntungan yang kedua adalah berupa dividen bagi hasil yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham atau emiten untuk para pemegang saham. Kategori saham, nah ini kita bicara nih, ada kategorisasi saham. Kalau ditinjau dari kinerja perdagangannya itu dapat dibedakan beberapa macam. Nah, yang pertama kita sering nih dengar ya istilah blue chip stock. Nah, apa sih maksudnya blue chip stock ini? Yaitu saham biasa yang memiliki reputasi tinggi, merupakan leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam pembayaran dividen. Tuh, itu. Yang kedua, ada juga macam saham istilahnya income stock, yaitu saham suatu emiten dengan kemampuan membayarkan dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Nah, yang ketiga, growth stock, yaitu terdiri dari saham well known, ada dua macam ya, yaitu saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan tertinggi. Nah, sebagai leader di industri sejenis dan dikenal juga sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi tinggi. Nah, jenis yang kedua ada saham lesser known, yaitu saham dari emiten yang bukan merupakan leader dari industri sejenis,
Namun, jenis saham ini tetap memiliki ciri growth stock. Keempat, ada istilah spekulatif stock, yaitu saham yang tidak bisa secara konsisten memperoleh atau memberikan pendapatan penghasilan dari tahun ke tahun, tetapi memiliki peluang kemungkinan penghasilan yang tinggi pada masa mendatang. Tentu saja ada ketidakpastian juga. Kelima, ada macam saham yang kita kenal dengan istilah counter cyclical stock, yaitu saham yang tidak pernah terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Nah, yang keenam ada istilah emerging growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh emiten yang relatif kecil dan stabil meskipun dalam kondisi yang kurang mendukung. Nah, yang ketujuh ada defensive stock, yaitu saham yang tetap stabil dari kondisi yang tidak menentu atau periode resesi atau saat-saat resesi. Demikian pembahasan tentang konsep saham syariah. Insya Allah kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang penyeleksian atau dikenal dengan screening saham syariah. Para sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, setelah sebelumnya kita mempelajari konsep dasar saham syariah, saat ini kita akan mempelajari tentang penyeleksian atau dikenal juga dengan screening saham syariah. Mari kita ikuti bersama. Saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila diterbitkan oleh perusahaan yang menyatakan dalam anggaran dasarnya melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selain itu, masuk juga kategori saham syariah, yaitu saham perusahaan yang tidak menyatakan dalam anggaran dasar bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai saham syariah. Adapun kriteria saham syariah yang berlaku di Indonesia saat ini adalah: pertama, tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal seperti perjudian atau dikenal dengan maisir, kemudian lembaga keuangan berbasis bunga, riba, jual beli risiko yang mengandung unsur gharar, serta segala kegiatan usaha yang berkaitan dengan transaksi barang atau jasa yang diharamkan secara syar'i. Kedua, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, kemudian yang ketiga, memenuhi kriteria rasio keuangan yang meliputi: pertama, total utang yang berbasiskan bunga dibandingkan dengan total aset tidak boleh lebih dari 45%. Nah, kemudian kriteria yang kedua terkait rasio keuangan adalah total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Saham yang dikategorikan sebagai saham syariah tentu akan dimuat di dalam daftar efek syariah. Daftar efek syariah atau yang disingkat dengan DES yang diterbitkan oleh OJK. DES merupakan panduan investasi bagi investor syariah
seperti dana pensiun syariah, asuransi syariah, dan manajer investasi yang mengelola reksadana syariah. Nah, selain itu, DES juga menjadi acuan bagi Bursa Efek Indonesia dan pihak lain yang ingin menerbitkan indeks saham syariah. Nah, dalam praktek di Indonesia, penerbitan DES bisa juga dilakukan oleh pihak penerbit daftar efek syariah untuk melakukan penyeleksian atau screening terhadap saham-saham yang ada di luar negeri. Kriteria saham syariah merupakan ijtihad para ulama. Nah, sehingga wajar kalau kemudian berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, namun demikian jangan khawatir. Nah, untuk meminimalisir perbedaan pendapat tersebut di Indonesia saat ini, negara memberikan otoritas fatwa terkait produk dan pedoman kegiatan usaha di lembaga keuangan syariah termasuk pasar modal syariah pada DSN MUI. Nah, berdasarkan fatwa DSN MUI dan juga peraturan perundang-undangan bahwa metode yang digunakan dalam proses penyeleksian atau screening saham menggunakan dua kriteria. Ya, pertama, kriteria kegiatan usaha atau business screening. Nah, yang kedua adalah kriteria rasio keuangan perusahaan atau financial screening seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Nah, berdasarkan praktek yang dilakukan di beberapa negara, pihak yang melakukan penyeleksian atau screening saham syariah itu ada dua kategori. Nah, kategori pertama dilakukan oleh regulator atau otoritas negara ya, seperti yang dipraktekkan di Indonesia dan Malaysia. Kalau di Indonesia itu kan oleh OJK tadi. Nah, yang kedua dilakukan oleh penyedia indeks. Nah, seperti Morgan Stanley Capital International, Dow Jones Islamic Market, dan Financial Times Stock Exchange. Berikut merupakan tabel perbedaan kriteria penyeleksian screening saham syariah di Demikian pembahasan tentang penyeleksian atau screening saham syariah. Perdalam terus pengetahuan kita bersama tentang pasar modal syariah. Terima kasih, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.